Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik pelemah usai menguat 1% ke level 6.000 di perdagangan di hari Rabu. Pelemahan terjadi di tengah tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi yang dilakukan di 9 April 2025 dan update terbaru terkait dengan penundaan dari pengenaan tarif sendiri ya. Dan kita simak informasinya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan koreksi di perdagangan hari kedua setelah libur panjang Lebaran 2025. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG berbalik koreksi 0,47% ke level 5.967,98 di penutupan perdagangan Rabu, setelah menguat 1% ke level 6.000 di sesi 1. IHSG tertekan penurunan 6 indeks sektoral, sektor yang turun paling dalam diantaranya sektor barang baku, koreksi 3,07%, sektor barang konsumen non-primer melemah 2,24%, sektor energi melemah 1,43%, dan sektor teknologi terdepresiasi 1,32%. Adapun sektor yang menguat signifikan diantaranya adalah sektor infrastruktur naik 0,94%, sektor kesehatan terapresiasi 0,78%, dan sektor perindustrian menguat 0,75%. Dua saham Prayogo Pangestu menjadi pemberat utama IHSG. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk ditutup melemah signifikan 10,34% di level Rp4.250 per saham dan berkontribusi 18,88 ke pelemahan IHSG. Selanjutnya saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk ditutup melemah 6,60% di level Rp6.725 per saham dan berkontribusi 10,84 indeks poin ke pelemahan IHSG. Adapun penopang utama IHSG adalah saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup menguat 1,93% di level Rp7.925 per saham dengan berkontribusi 9,75 indeks poin ke penguatan IHSG. Dan saham PT Astra International Tbk ditutup menguat 3,12% di level Rp4.260 per saham dan berkontribusi 6,31 indeks poin ke penguatan IHSG. Penurunan IHSG tersebut seiring dengan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang resmi berlaku Rabu 9 April 2025. Tarif yang lebih tinggi dari tarif dasar 10% yang berlaku di 5 April dikenakan ke hampir 60 negara termasuk Indonesia. Kebijakan tarif ini tidak hanya direspon negatif pasar saham, namun pasar valuta Asia juga bergejolak. Dengan won Korea Selatan jatuh ke level terendah sejak 2009 pada minggu ini. Yuan China juga jatuh ke level terendah sepanjang masa terhadap dolar Amerika. Dari komoditas harga minyak West Texas Intermediate atau WTI ditutup di bawah 60 dolar Amerika untuk pertama kalinya sejak April 2021. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, kita akan menuju ke market spotlight. IHSG ditutup melemah 0,4% ke level 5.967 dan investor mencermati perang tarif Amerika Serikat dan China. Dan terkait dengan saham BBCA yang menjadi penopang IHSG yang menguat 1,9% dan barang baku dan konsumen non-primer memimpin pelemahan sektoral turun 3% dan 2,2%. Dan berikutnya adalah agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat. Ada notulen rapat FOMC dan pidato Logan pejabat The Fed dan pidato dari Bowman anggota FOMC. Dari Jepang ada indeks harga produsen tahunan dan bulanan. Dari China ada indeks harga konsumen tahunan secara bulanan dan indeks harga produsen tahunan. Agenda emiten BBRI kum dividen tunai, BDMN ex dividen tunai, NISP DPS dividen tunai, dan enak pemberitahuan RUPS. Kemudian obat melakukan pemberitahuan RUPS. Berikutnya untuk pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Ya, kami mohon maaf atas kekeliruan data dari pembukaan bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi,
Pak Gunawan. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa Baik, kabar? saya panggilnya Pak Santosa atau Pak Gunawan. Sani aja, Pak. Siapa Pak? Sani, Mohon maaf. Sani aja, Pak. Pak Namanya. Sani, baik. Pak Sani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Pas. Pak Sani, ada kejutan dari pemerintahan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan penundaan untuk pengenaan tarif yang tadinya akan dikenakan di hari Kamis, tapi kemudian ditunda selama 90 hari. Pergerakannya ataupun mungkin disikapi cukup variatif. Wall Street ataupun bursa Amerika tentu saja menguat sangat signifikan. Tapi bursa Eropa terkoreksi dalam. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah efek ataupun reaksi yang cukup mix lah dari pergerakan IHSG di hari ini? Iya, eh, jadi memang kita melihat kebijakan Trump itu on and off, bikin kita boleh dikatakan spekulasi ya dalam bertransaksi di pasar saham. Jadi dengan statementnya Trump untuk menunda 90 hari, kita tahu bahwa perusahaan Amerika itu bisa di-short, Mas Wiki, ya. Jadi bisa di-short. Jadi seperti di Indonesia lagi mau menerapkan short selling, tapi ditunda akibat dari kondisi market seperti ini. Jadi terlihat kalau misalnya mereka melakukan short selling, biasanya ditandai ya. Jadi ditandai berapa banyak yang udah nge-short. Jadi kalau saya melihat ini dari statementnya Trump ya, jadi kebijakannya ini ditunda kembali gitu ya, tapi sudah ada signal dia akan menerapkan 10% ya, itu minimal. Nah ini yang membuat semua negara termasuk Indonesia itu get relief ya, jadi selama ini memang kan pajak di import yang masuk ke Amerika untuk produk-produk Indonesia itu bervariasi dari 2 sampai 9%. Jadi kalau 10% ya boleh dikatakan sekitar 1% is oke lah gitu. Jadi kenaikan daripada bursa di Amerika lebih disebabkan salah satunya pernyataan Trump ya, lalu kedua recovery daripada orang yang melakukan short selling. Seperti itu Mas Wiki. Baik, artinya sebetulnya walaupun ini kemudian menjadi sebuah angin segar, tapi market harus bersiap-siap jika kemudian ada kebijakan lanjutan yang punya perbedaan yang cukup signifikan begitu ya? Ya, dalam 90 hari ke depan kita Baik, aman. Dan baik, bursa setidaknya kita 90 hari ke depan masih aman lah ya. aman. Oke, baik. Kalau kita lihat dari data penutupan IHSG di perdagangan kemarin, sebetulnya apa yang paling memberatkan pergerakan dari IHSG? Apakah sentimen perang dagang Amerika dan China ini masih memperberat pergerakan IHSG di perdagangan kemarin, Pak Sani? Lebih ke wait and see. Hmm. Dan ada beberapa investor juga sudah menyiapkan dana. Jadi berharap IHSG jatuh lagi gitu ya, sebesar 15%. Jadi banyak sekali untuk investor di Indonesia sekarang udah jadi smart investor. Dia membeli pada saat market lagi gonjang-ganjing dan mereka melihat dari Trump itu memang dia bisnismen. Jadi satu waktu dia bisa merubah kebijakannya gitu, tergantung dari kondisinya dan itu memang terjadi. Jadi market kemarin kenapa boleh dikatakan wait and see ya, banyak orang juga bermain trading juga, makanya kemarin di akhir sesi kembali negatif ya, dari sebelumnya positif. Oke. Seperti itu Mas Vicky. Melihat sentimen penundaan tarif, apakah wait and see akan terbatas? Artinya akan sudah mulai masuk lagi. Mengingat kemarin juga Bank BCA mulai dilirik nih oleh investor dan menjadi salah satu saham yang memang menopang pergerakan dari IHSG, Pak. Ya, sekarang ini kan kita sebagai investor sangat bersyukur ya setelah dibentuknya Danamekara yang dengan dana kelolaannya ratusan triliun ya. Jadi ini menjadi bumper minimal begini. Pada saat kita butuh uang, ya kalau misalnya walaupun jual rugi gitu, minimal ada yang beli gitu. Yang kita khawatirkan kan itu pada saat kita mau jual nggak ada yang beli gitu, atau jualnya di beberapa harga ke bawah. Jadi ini yang membuat dari investor kita confident, sangat confident sekali. Lalu ada berita juga dana pensiun pemerintah yang tadinya dalam tanda petik dilarang untuk masuk ke saham, itu kabarnya juga akan diperbolehkan untuk masuk kembali ke pasar modal. Ini yang membuat menurut saya itu sangat bagus dan memang dalam kondisi seperti ini memang seharusnya mereka masuk karena memang harganya udah murah.
Oke. Begitu, Pak. Dari penundaan pengenaan tarif impor terhadap puluhan negara, tapi ada treatment yang berbeda terhadap China, Meksiko, dan juga Kanada. Pak Sani, bagaimana Anda sebetulnya melihat efek jangka pendek dan jangka panjang dari potensi tarif 104% terhadap barang-barang China ke Amerika Serikat? Tentu saja ini kalau kita lihat untuk sektor-sektor berbasis ekspor yang memang secara market itu mostly ke China, Pak Sani. Ya, jadi boleh dikatakan kenapa China bersikeras untuk tidak mau bernegosiasi. Saya melihat ada kartu as yang dipegang oleh China, ya, di mana dia memiliki komoditas yang namanya rare earth. Rare earth itu adalah bahan baku teknologi yang tinggi, gitu ya. Makanya juga Elon Musk juga mengingatkan untuk jangan berkeras dengan apa namanya, dengan China, gitu ya. Jadi akibat dari kalau misalnya sampai China benar-benar boykot, tidak mau mengekspor dia punya komoditas yang namanya rare earth ini, ya, atau di Indonesia namanya tanah jarang, ya, itu boleh dikatakan teknologi di Amerika itu akan stuck, ya, tidak akan berkembang, gitu, karena memang bahan bakunya itu sekitar 90%-an dimiliki oleh China. Seperti itu, Mas Widi. Mhm, baik baik, menarik, Pak Sani, lalu apa yang sebetulnya dapat dilakukan pelaku pasar terkait dengan berbagai, macam sentimen dan juga analisis yang Anda tadi sampaikan. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.